aku tahu sih. Itu nggak dangdut kok, ini tiba-tiba dangdut ya? JKT itu apaan? Banyak singkatannya. Jakarta Katro bisa. Kan itu singkatan saya. Saya mau nanya singkatannya apa? JKT48 versi dangdut. Oh, JKT48 Versi dangdut. Versi dangdut, oke. Berarti nanti akan ada versi koplo, versi... Oh, bisa jadi. Bisa jadi itu. Versi metal gitu-gitu ada. Bisa jadi. Membernya baru semua? Enggak, membernya ada yang dari generasi 1, generasi 2 gitu. Anggotanya 4? 4 aja. Khusus dangdut 4. Oh, khusus dangdut 4? Iya. Oh, iya. Kalau... Kenapa 4? Karena apa ya? Dari sana juga mungkin. Karena muka-muka kita muka dangdut yang berempat, jadi kita berempat. Iya, saya bingung mau nanya apa, kita duduk aja deh. Duduk dulu ya, duduk. Kamu mau duduk mana kamu? Saya ambilin kursi. Saya duduk di mana? Saya ambil kursi, tenang. Nah, makasih Mas Dedi. ambil kursi. Sini. Wah, untung cakep. Biasanya kalau misalnya ada JKT48 itu suka ada penontonnya juga yang oi gitu. Ini biasanya gitu pada bawa lampu neon. Stick lampu itu. Ini bukan penonton JKT ya? Bukan. Ini penonton hitam putih ya? Iya. Penonton hitam putih yang ngefans sama bintang tamu kita juga. Mas Dedi, kenal nggak sama mereka? Tahu JKT48. Nama personilnya? JKT481. 48 orang suruh ngapalin. Ya udah kenalan aja nih, mumpung ada 4 doang, pasti bisa diingat. Katanya ada yang dari Jepang asli ya? Ada. Kamu bisa bahasa Indonesia? Dikit. Sedikit bisa. Dikit aja harus dikit. Hai. Yang Jepang deh, dari yang Jepang namanya siapa? namanya aslinya Chicanorina. Aslinya siapa? Aslinya Chicanorina. Chicanorina. Tapi susah kan? Ya. Lumayan lah. Jadi ada nama dangdut gitu. Ada nama dangdut? Iya. Jadi Siti Rinayanti. Nama aslinya Chicanorina. Chicanorina. Nama dangdutnya? Siti Nurianti. Siti Rinayanti. Siti Rinayanti. Tapi kalau nama asli Cika Jessica, nama dangdut kamu apa? Harus ada. Oh, Iya kan? Siti Nurhayati. Ini gimana sih? Orang udah bagus Cika Iya, Norina. kenapa udah bagus Chicanorina? Kalau apa kenal, tapi susah. Gak inget kan? Enggak, Cika gampang. Cika gampang. Kalau Iya, sama Cika. Oh ya. Kalau Kenapa nggak mau banget namanya sama gue? enggak. Apa ya? Kalau di teater panggilnya Cikacang gitu. Cikacang. Cikacang. Oh, Cikacang. Cikacang. Bukan kacang. Kacang. Kalau dangdut? di Jepang Chicanorina. apa ya? Biasanya pakai cang gitu. Cang, ya. Kalau cewek pakai ya. cang gitu. Mbak Cang ya. Jadi aku nama Chicanorina. Chicanorina Cang. Jadi Cikacang gitu. Jadi Cikacang. Ngerti. Saya mah kasih orang yang ngerti. Oke, baik penonton, selama 1 jam kita akan bahas nama Cika ini ya. Kan harus satu-satu dikenalkan. Jadi begitu di Indonesia ganti nama jadi Siti Rinayanti. Siti Rinayanti. Siti apa Siti? Siti. Oh, Siti kota Siti. Siti Siti. Rinayanti. Tambah ribet ya. Siti Rinayanti. Tapi Oke. kita Siti aja ya. Siti aja. Ya, next. Bukan Jepang nama Siti. Kalau aku Dena Siti Rohyati. Teman-temannya aja ketawa lihat ya. Saya mau ketawa aja Kalau masih nahan. misalnya Cikarina kayaknya terinspirasi dari nama aku deh. Nama- Siti Rohyati. Dena Siti Rohyati. Nama aslinya siapa? Nama aslinya itu. Nama ini Dena Siti. Nama aslinya memang itu. Oh. Nama aslinya Siti. Dena Siti Rohyati. Rohyati. Jadi panggilannya Siti. Bukan Dena. Dena, oke. Dena. Dena jadi Siti. Siti Dena. Sandy Aryani. Panggilnya Sandy. Nggak ada nama Jepangnya. Kan dia bikin nama Indonesia, bikin nama Jepang. Ini asli. Oh, Asli. Jadi tapi panggilnya Sandy. Sandy. Selanjutnya Naomi. Gak usah dibagus-bagusin deh namanya. Namanya beneran Naomi, Sinta Naomi. Beneran namanya Sinta Iya. Naomi. Oke. Jadi Siti, Dena. Sandy, Naomi. Ya oke, besok keluar di ujian ya, tolong ya. Pak.
Ini JKT48 versi dangdut. Ini ngapain sih bikin JKT48 versi dangdut tuh apa sih? Mungkin biar fans-fansnya itu kan biasanya kan kalau JKT kan rame gitu ya, rame keroyokan, cewek banyak gitu kan. Ini mau dibikin sepi gitu? Enggak juga. Bukan, maksudnya biar ada apa versi Beda baru ya. juga, biar beda. Jadi fansnya nggak bosen. Jadi ada dangdut juga gitu. Kenapa nggak yang kemarin aja mereka masukin satu lagu dangdut gitu? Mungkin karena ini kita baru keluar apa ya single ke-11 kemarin ya, Halloween Night. Nah jadi kita dibuat versi dangdutnya. Jadi gara-gara Halloween itu jadi dangdut? Kan, jadi gimana ya? Siapa tahu aja kan kalau misalnya ada dangdut kayak gini, kita juga lebih sering keluar gitu. Iya. Oh. Kayak misalnya apa ya? Ada acara dangdut kita isi gitu, ada acara pop kita isi yang rame-rame Iya. gitu. Oh ya, dan cuma berempat. Iya. Baginya lebih enak lah ya. Bisa aja kok. 48, bayangin 48. Ya Coba juga sih bayangin. bagi honornya susah kalau berempat. Mending honor, gua ngundang aja nasi kotak susah. 48. Oh iya iya ya. Iya, kalau ini kan enak Berarti ya. terbentuknya juga baru dong ya? Kalau yang dangdutnya baru kemarin, baru berapa Agustus. lama? Baru Agustus. Terus jobnya emang terbukti lebih banyak juga setelah JKT48 dangdut. Alhamdulillah sih ada rezekinya aja. Oh iya ya. Terus kepilih 4 tuh berdasarkan apa? Yang Yang- dipilih kamu ya? Berdasarkan mukanya kali ya, muka dangdut gitu. Nggak tahu sih ya, mungkin manajemennya apa ya? Emang dangdut lihat muka? Saya kalau lihat dua serigala nggak lihat muka. Ayo lo. Kalau kamu kan saya lihat muka. Lihat muka. Kalau lihat dua serigala, lihat apa? Karena ada dua. Kalau dua serigala tuh ada dua, jadi pusing lihatnya. Oh jadi dua jadi nggak fokus. Iya, Oh, duduk. itu dua. Kalau digabung double jadi Duduk, 4. duduk. Oke, Sabar ya. Walaupun sederhana, hidup harus sabar. Yuk, mulai. Tapi kan tuh dangdut tuh nggak selamanya. Seronok. Nah itu buktinya ini bisa Ini- I want you. Tetap apa sih? Roknya aja panjang sampai Sopan ya. Dangdutnya masih sopan. ya, roknya aja panjang. Terus apa namanya? Memang kalau kamu Jepang, kamu gimana? Kenapa kamu dipilih jadi penyanyi dangdut? Oh biar apa ya? Biar dekat Indonesia gitu. Oh, udah berapa lama di Indonesia? Hah? Satu tahun setengah. 1 tahun setengah udah lancar bahasa Indonesia ya? Belum. Tapi ngerti saya ngomong apa ya? Ya mau dikatain dia tadi nggak bisa. Ayo lo. Dia ngerti loh. Ngerti. Bener. Tapi bisa, conversation bisa. Bisa ya? Bisa. Dikit bisa. Baca bisa, baca. Baca bisa. Baca bisa. Setahun setengah doang. Setahun setengah. Ya. Kapan rencana pulang ke Jepang? Baru mulai dangdut pulang ke Jepang gimana sih? Kali aja mau bawa dangdut ke Jepang. Benar. Bagus ya. Ada rencana tapi. Ada rencana. Ada rencana. Gimana ya? Ada rencana nggak dangdut dibawa ke Jepang gitu. Yo. Kamu bawa kita ke Jepang. Oh ya. Ada nggak? Ada nggak? Ada. Mungkin ada. Oh gitu ya. Ngomong Jepang aja kalau sama saya nggak apa-apa. Ya coba ngomong Jepang. Coba ini jago master. Gampang ya. Ohayou gozaimasu. Gozaimasu. Lo gitu caranya gitu kan saya selalu ngajarin kalau kamu bahasanya nggak ngerti ambil kata paling belakang kasih tanda tanya selesai. Ya udah ulang. Coba lagi ngobrol lagi. Ngobrol lagi. Susah. Beda. Otsukaresama desu. Sama des. Artinya apa Sama artinya? des tadi apa? Otsukaresama desu tuh apa ya? Mohon kerjasamanya gitu. Hah? Mohon kerjasamanya. Ayah, mohon kerja sama gitu. Kerjasama. Ohayou gozaimasu. Selamat pagi. Pagi. Iya kan? Nyambung kan? Iya sih ya. Gozaimasu. Ya ya. Nanti salam buat Naruto ya. Naruto. Iya. Salah sama Naruto. Kali aja. Munduran dikit dong. Iya. Munduran dikit. Nah, oke. Cie, pengen deket-deket. Oke. Sandy. Iya, salah satu dari Sandy deh ya. Yang emang basicnya dangdut bisa cengkok. Kalau dibilang basic sih dulunya apa ya? Aku dulunya suka nyanyi gitu. Terus saya pernah belajar dangdut dan pernah nyanyi dangdut juga gitu. Jadi lebih gampangan yang JKT48 yang dangdut sekarang dong berarti ya? Sama aja sih sebenarnya. Cuman sekarang kan lebih ngelatih dangdut aku lagi yang Dan itu dulunya dari pernah JKT yang keberapa sih? pertama. Yang J kan? Oh, iya. Kalau Si Karina. Naruto, Siti. Bukan Naruto. Siti. Siti baru datang ke Indonesianya, Pak, terus masuk yang JKT berapa?
Berapa ya? Kamu tim apa? Tim K. Oh, tim K. Dia gabung sama generasi 2. Oh, tim K. Tim K. Terus belajar dangdut gampang? Nggak susah. Nggak susah? Susah. Susah. Belajar sendi. Bisa cengkok? Hah? Bisa cengkok? 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 tuh Cendol atau gitu. cendol? Beda cendol. Susah? Oh. Oh, belajar sama Cika-sang. Cika-sang. Susah Cang, itu kalau susah. cewek cang. Cika-cang. Cika-cang ya. Cika-cang. Cengkok. Laksmana raja di laut. Cengkok. Oh ya. Ayo dong JKT48 harus bisa. Coba kamu. Jadi gimana? Coba. Kalau nggak bisa lagu dangdut lain nggak? Kopi dangdut. Halo dangdut. Halo dangdut. Boleh. Ayo. Siap. Yang. Gimana? Ini aja. Iya boleh. Siti. Yang digoyang-goyang yang. Yuk kita baru dangdut. Stop. Digoyang tuh artinya apa? Goyang. Ya bagus berarti tahu. Bahasa Jepangnya apa digoyang? Goyang apa ya? Dance. Dance. Iya apa? Ya udahlah, nggak penting juga Dance gitu ya. juga sama. Oke. Kita mau tahu nih sebenarnya mereka nih enakan lagu pop atau dangdut sih kalau buat kalian? Apa nih? Ya dangdut lah, pasti anaknya di Jokowi udah pakai dangdut iya. tuh sekarang ya. Dangdut kan ya? Iyalah, orang mereka lagi jualan dangdut masa dibilang lagu pop. Iya juga sih ya. Kita lanjut setelah yang satu ini, sementara mereka biar di sini aja dulu berempat, biar mana-mana yang di rumah tetap di hitam putih. Sebelum kita bahas JKT-nya, terus kita mau ada game, kita bahas yang lebih penting aja, yaitu ini penting banget gitu, jadi harus didengarkan baik-baik. Anda harus memilih saya, harus tuh ada tulisannya, Anda harus memilih saya. Nggak ada. Ada itu. Enggak cuma, ayo vote Mas Deddy Corbuzier sebagai presenter pria. Itu harus. Oh harus, baru ditulis. Nah, itu tapi Takut ya. Harus memilih saya sebagai presenter pria terfavorit anugerah KPI Award. Karena ini KPI, jadi penting banget gitu. Kalau yang lain sih saya nggak peduli. Jadi dengan cara tweetnya adalah hashtag #PP_Deddy Corbuzier ya. Itu ada di bawah tuh. Nah, baca aja hashtag anugerah KPI 2015, mentionnya ke @anugerahkpi, @trans7 dan @hitamputih. Jadi ini pakai Twitter, nggak pakai SMS, nggak perlu buang duit 2.000 perak. Kalau nggak punya duit, ke pinjem warnet atau pinjem orang punya handphone ya. Pokoknya pakai Twitter. Itu ada tulisannya harus. Harus ya. Nah, kalau misalnya Anda nggak mau, nggak apa-apa sih sebenarnya. Tapi nggak usah nonton lagi aja udah. Ini pemaksaan apa pengancaman sih Mas Deddy? Saya minta baik-baik. Oh, mukanya ngeselin loh. Baik-baiknya gua gini. Ampun, pokoknya berarti harus dipilih ya buat member JKT48 yang lain. Banyak nih membernya. Oh, iya, Satu bener. kali orang itu bisa ya buat semua juga di sini. Oke. Udah Pak? Udah. Sekarang saatnya kita main game sama JKT48 Dangdut. Dangdut. Jadi di sini kita akan play video tapi tanpa suara. Nanti mereka harus nebak kira-kira ini lagu apa dan harus dinyanyiin liriknya ya. Jadi nggak usah tebak judul atau apa, langsung nyanyiin aja. Oke? Oke. Do you understand? Oke, Cikacang, let's go. Kayak orang musuhan ya kita ya. Jauh banget ya. Oke. Baik. Kita ngapain di sini sih sebenarnya? Kenapa nih? Kita puterin video yang pertama. Lagu yang pertama. Biar tahu nih beneran dangdut bisa nggak gitu, ngerti nggak dangdut. Let's play. Tuh. Itu ada teksnya. Ada tapi kan adanya mereka belum tentu tahu. Ya, silakan. Kalau Anda memang benar-benar penyanyi dangdut, harusnya tahu. Saya aja tahu. Terlena. Iya terlena tapi. Nyanyi ini. Nyanyiin lah. Oh. Luar biasa suaranya. Belum, dikit lagi. Nyanyi aja ayo. Ku terlena.
tiada terasa air mata. Tuh memang dia yang ngerja dangdut tuh, ketahuan. Oke. Nyanyi dong. Hipipi, aku terharu dan terbuai. Coba di play aja, di play. Aku terlena. Oke, stop. Sekarang langsung kita play. Apakah benar jawabannya? Udah pasti benar Suaranya lah. dikeluarin. Sambil nyanyi boleh? Bener loh. Yang nyanyi Coba. siapa? Ika Nurjana. Oh tahu. Ika Nurjana. Album keberapa? Gak tahu. Lagu Oke. kedua, putar lagu kedua. Lagu kedua. Lagu kedua. Nah, Aku tahu. Si Ayu siapa? Ayu Ting Ting. Aduh, ini jelek aku aja banget nih orang ya. Jangan gitu Mas Edi sih. Tuh liatin tuh. Tuh. Kan harusnya tenggelam ini. Kenapa belakangnya kapal laut? Kapal perang, belakangnya kapal perang. Bentar. Ini kayaknya bikin video klip pakai handphone. Oke, kita bikin triangle. Udah bisa ketebak jawabannya? Udah. Ya. Apa? Coba Silakan dinyanyikan. Minyak wangi ya? Coba nyanyi. Belakangan ini sering keluar malam tak betah di rumah. Tuh dia lagi loh. Iya. Dia Sebenarnya lagi. ini bisa jawab, cuma malu. Coba. Coba. Kalau malu-malu potong honor loh. Nah, Play. Sikat lagunya. Langsung play. Jadi ini Ayu Itu Ayu Ting Ting Ting. Ting zaman dulu. Gue nyesel gila temenan sama dia berarti. Kenapa? Tuh Ayu Ting Ting tadi joget-joget di atas kapal Masih laut. cantik kok. Masih, Lagi. Lanjut. Next. Aku aja lah ikutan. Tahu ya. Mau minum, maunya diambilin. Rese nih cewek ya. Rese lu. ini judulnya apa ya? Mau pergi jalan-jalan dibayarin. Minta Anu makasih aja Anu. Mintanya diturutin. Saya tahu ini Inul Daratista. Bukan. Ini Nyanyiin, tulis coba aja Inul nyanyiin. Daratista. Nyanyiin liriknya. Nada kita. Nenek-nenek metal juga tahu ini Inul Daratista. Dia nyanyi aja nggak ada suaranya. Ini emang gamesnya. Udah bisa? Silakan ditebak. Ini udah artista. Buaya buntung. Buaya buntung. Oh, liriknya. Buntung. Ih, tahu gila. Dasar kau buaya buntung tuh. Kalau bagian yang lirik itunya, Mau makan. mau minum. maunya dibeliin. Putar-putar sambil nyanyi. Langsung play. Coba. Kalau kejawab semua dapat apa? Kenapa? Dapat apa nih? Dapat apa kalau kejawab Kalau semua? misalnya kalian benar semua, kita tidak pungut bayaran. Tidak pungut bayaran. Emang ini promo loh JKT di sini. Oh, iya Nanti juga. kita pungut bayaran. Oh iya, jangan yang beneran dikasih handphone dengan Yeay, daya bener ya. getar 5,6 skala Richter. Jadi kalau nelfon getar gempa. Next. Untuk menengok nenek. Oh itu kereta malam. Kereta malam. Ya bener. Nyanyi. Jegit. Nah. Jugi. Caca. Kereta berangkat. Jugi. Gatel ya. Hatiku gembira. Jugi. Udah. Iya, langsung kita di play. Mas Dedi juga tahu kan ini lagunya. Bukan liatin video zaman dulu tuh lucu gitu. Apa? Ya baju sama layar belakang sama. Bunga-bunga, taman, nggak taunya di kolam renang gitu kan. Baju kegedean, lucu. Tapi memang zaman dulu orang bikin video klip begitu. Lihat Joshua deh. Kenapa? Joshua kan gitu. Bikin video klip diobo-obo. Yang masuk tukul. Oh, modelnya ya. Kok ya nggak mikir. Mas tukulnya tuh loh, kok nggak mikir mau gitu. Oh iya ya. Karena kan diobok-obok, judul diobok-oboknya pakai bibirnya masuk. Kamu nggak diundang lagi loh.
Udah nggak pernah diundang Nggak lagi. pernah diundang. Sekali dong. Next. Lanjut. Nah, Kalau tertusuk masih dapat. Asli lo, aku mah tahu semuanya loh. Tapi ini sakit. Itu sakit gigi bukan nih? Sakit gigi ya? Oh iya. Sakit gigi. Kecewa. dia kira-kira orang-orang ini tahu nggak kalau dia nyanyi ya? Tahu. Kenapa kagak ada satu juga yang nengok? Coba liatin. Ya juga. Iya kan? Kenceng loh itu nyanyinya. Apa lagunya? Sakit gigi. Coba dijanjikan. Daripada sakit hati, lebih baik sakit Cikacang, Siti. ini. Biar Langsung play. Ada lagi ya? Belum pernah sakit gigi tuh orangnya. Ini next nih langsung. Ini siapa lagi? Aduh. Nih, yang ini nyanyi nggak ada orang yang liatin. Gak ada budget Mas Dedi. Iya sih. Asli ini nggak tahu juga. Lah, masak sendiri, Sikat. makan sendiri, cuci baju sendiri. Nama luar biasa. ya dia teksnya kurang harusnya Harusnya. masak sendiri, Dena. nyanyi sendiri. Itu Caca Handika bukan? Itu Caca Wih, Handika. luar biasa loh, dia bikin lagu keren. Tapi Kenapa? cuma satu udah nggak ada lagi. Itu lagunya juga nyindir Mas Dedi kali. Kenapa? Kalau saya sendiri, kamu juga sendiri kali. Oh iya. Mentang-mentang Silakan. duren. Kamu alasannya kerja Apa Jumat Sabtu sampai Minggu kau masih nggak ketemu. Senin Selasa ada meeting kerja, Rabu Kamis les privat waktunya, Jumat Sabtu sampai Minggu kok masih nggak ketemu. Iya, gimana kita play? 1000 alasan. 1000 alasan. Saya ngapain duduk lagi? Iya, kita mau. Kita lanjut ke yang berikutnya tuh nanti setelah yang satu ini nggak Oh. sekarang. Jadi Ya, yang berarti- mana-mana tetap di hitam putih Ya, oke. udah beres. Oh, udah ya. Oh, kita. Oke. Aku sendiri menggenggam hati bersama sepi. Satu hari nanti aku langkahkan kaki berjalan lagi. I'll be over you. I'll be praying for your happiness. And now I'm gonna start to move. I'm gonna start to move. Moving on, moving on, moving on. Moving on, moving on, moving on. I'm gonna start to move. I'm gonna start to move. Moving on, moving on, moving on. Moving
gonna start to move. I'm gonna start to move. Start to move. I'm gonna start to move. Moving on, moving on, moving on. Moving on, moving on, moving on. I'm gonna start to move. I'm gonna start to move. Moving on, moving on, moving on. Walking down the aisle with another girl. Ridho Roma. Moving on. Silakan duduk di mana aja. Ini kursinya ada 2. Ridho, lu kan bokap raja dangdut, ya kan? Tapi sekarang ini larinya, ini waktu udah pernah nanya sih, ini larinya apa sih? Pop ada dangdutnya gimana sih? Ada cengkoknya? Nggak bisa di ini juga kali ya, karena di musik sini benar-benar aku coba untuk memperkaya musik itu sendiri gitu. Jadi mungkin kalau konvensional orang biasa ya pop aja, dangdut aja. So I'm trying to do something new here. So ingin melebarkan lagi, expand lagi, explore lagi sejauh mana sih sebenarnya musik bisa di. Jadi apa namanya? Oh, this is something new. This is you. Yeah, this is something new. Some people call it world music. More music. World music. World music. World music. Karena ada banyak unsur di situ, ada dangdutnya, ada popnya. So dangdut berasal dari Indonesia, pop itu populer biasa di western sana gitu kan. And we put some instruments dari other countries juga. Jadi I think it's Oke. Dok, kalau ngeliat JKT yang dulunya pop gitu ya, terus tiba-tiba mereka punya dangdut tuh gimana? Ini dangdut loh sekarang. Ya, tadi dengar and surprisingly, maksudnya berani ya. Berani ya. Yeah, it's a brave move. Dan Kenapa? really appreciate Beraninya it. kenapa? Because it's difficult? Pertama, untuk nyanyi dangdut itu nggak mudah. Dan untuk itu kan bisa memberikan efek ke image juga. Dan alhamdulillah sekarang masyarakat di Indonesia udah bisa memandang dangdut tidak apa ya, nggak seperti dulu. Kalau dulu kan dangdut mungkin ada pandangannya mungkin kelas bawah atau apa gitu. But now mereka udah bisa lihat sebagai satu musik legacy dari negara kita gitu, dan mereka bisa memandang dangdut jadi. And what if JKT sekarang seperti ini? Is it It's a brave move. It's brave move for them kan? Yeah. Tapi for the music industry sendiri ini baguskah? Ini gimana? Lu yang nilai deh. For the music industry, I'm not the expert for that, but I hope it's gonna give a good effect. Oke, kalau saya tanya sebagai senior. Senior? Iya dong, bandingin mereka kan baru nyanyi dangdutnya. Oh, oke. Negatifnya apa? Kurangnya apa? Ini harus dijawab nih. Maksudnya? Kurangnya apa mereka? Kurangnya apa? Ridho nih orangnya baik, jadi kalau mau jawab yang jahat-jahat dia agak nahan gitu. Padahal udah mikir dari tadi. Oh, maka jujur aja Kak. Buat masukan ya? Iya buat masukan, Biar kan kita harus lebih baik lagi ke belajar. depannya. Apa yang harus diperbaiki dari JKT48 dangdut? Kalau aku sih gini, whatever you do, jangan pernah
berubah dari jati diri. Jadi itu yang saya coba lakukan juga sih, apapun musik yang saya lakukan, saya pasti coba untuk memasukkan identitas gitu. Jadi jangan sampai kehilangan identitas. So if you wanna do something new, dangdut atau apapun itu, tapi tetap jangan kehilangan identitas. So itu aja sih. Jadi maksudnya tetap harus ada JKT-JKT-nya Iya, gitu. because ya kalau berubah jadi sesuatu yang lain, ya apa bedanya sama yang lain gitu kan. Jadi you need to still have the Jadi ini identity. dangdutnya JKT gitu ya. Dangdutnya JKT. Bukan JKT berubah jadi dangdut. Iya. I see. Iya kan tadi masih ada goyangan-goyangan ala JKT. I want Iya. you, I gitu want kan you. sama. Iya, tapi kalau ngeliat berempat gini kayak apa? Ada vokal dangdut ya? Manis Manja Group. Iya. Yang dulu Kalian ya? pengen kayak gitu nggak? Nanti kalian kayak Manis Manja Group, nanti Manis Manja Group kayak JKT48. Tuker gitu. Kacau. Iya, enggak ya? Ini co-hostnya ya? Iya. Bukan, cabe-cabeannya. Ada nanyanya kok agak-agak ini agak. Iya, kenapa? Kak Rido. Agak. Nah, karena yang aku tahu Bapak Wolfrin, maksud saya Bapak. Ini sering banget jadi Wolfrin kalau di Instagram. Kenapa? Kok nanyanya nggak agak ini apa? Nggak yakin gitu. Nggak apa-apa, it's a brave move. It's a brave move. Apa itu bahasa Indonesianya? Kok nekat gitu pakai lu gitu di sini gitu. Serius? Dia bilang. Artinya gitu? Enggak. Lu percaya dia percaya gue? Aku kalau dibohongin nggak percaya. Yang bohong siapa? Nggak tahu deh. Yang bohong siapa? Nah, gimana sih ini orang? Jujur. Yang bohong Kak Rido apa Mas Dedi? Maksudnya a brave move tuh bagus itu, mencoba sesuatu yang baru. Bagus. Berani. Kayak di Berani. JKT48 Iya. mencoba dangdut gitu. Ya. Iya, bagus kan? Tuh, bagus dia. Iya, iya. Ya no pain no gain. Nggak, kalau nggak ambil sesuatu, kalau pengen sesuatu yang besar pasti resikonya besar juga kan. Tuh, ini penuh resiko maksudnya. Iya, iya, bagus. Iya, iya. Emang selama ini Enggak. selama menjalani kita berdua aja. Enggak. Oh, enggak. Kenapa begini tangan? Wangi banget parfumnya. Terus kok mau sama Mas Dedi itu kenapa? Nah, karena dia dibayar di sini. Ya kalau nggak dibayar pulang kok habis ini bener deh. Karido lagi ya. Karido lagi. Karido, katanya nih dulu sempat vakum di dunia entertain karena overweight. Anyway, Rido ini kurus banget sekarang. Sekarang ya sih kurusan lebih Yes, good really. looking. Ya saya terintimidasi sih sama Wolfrin yang di Instagram itu. Gua lagi kena. Saya lagi salah, terintimidasi. Enggak, kalau vakum karena itu enggak sih, tetap masih aktif. Cuman apa ya, trying to mencoba untuk hidup lebih sehat gitu. Dan ini juga masih perlu banyak yang diturunin. Memang paling berat dulu berapa? Paling berat maksudnya. Beban hidup. Berat badan. Berat badan, Rido, berat badan. Tadi gimana? Berat badan lu paling berat pernah berapa? 90. 90. Saat ini 90 kilo. Bukan 19 ya? 90 kilo ya. Oh, I know, 90, I know. Oh, you know. Yes. Okay. Sekarang Berapa ya? Kesetong ya? setahu lah 89 gitu. Bedanya sekilo dong. Bedanya sekilo. Ngapain dikasih tahu? Sekilo itu kalau dihitung, hitung tangan segini loh potong. Oh iya juga. 892 ons mungkin? Berapa sekarang? Itu confidential sih ya. Udah ngomong kenapa sih 80? Sorry, I don't. Target berapa target? Oh, target ya 70, 68. 68? 68 kilo? Targetnya 68 kilo? 68, 70. Serius? Ya, weh. Kurus banget loh. Kamu ntar ketukar sama Ichika Tukonado. Siapa? Coba penonton di sini ingat nggak namanya siapa? Sadar. Chikanori. Siti aja. Berarti target 70 kilo? Nggak harus sih, tapi sejauh itu memang porsinya sudah cukup. Karena tiap orang kan beda-beda kan. Badannya, terus komposisi tulangnya, musclesnya, Betul, segala macam. betul. Jadi nggak harus segitu. Kalau emang... Oke, gini aja deh. Kita mau undang Rido lagi ke sini. Hah? Mau undang Rido lagi ke sini. Tapi dengan taruhan, dengan tantangan. Jadi ini kan ditonton satu Indonesia nih. Ya. Lu harus turun berapa kilo, terus gue undang ke sini. Gue pengen lihat. Ayo. Dari sekarang. Terus dapat apa gue? Wis. Dapat honor. Honor tuh nggak penting buat dia. Oh, nggak penting Nggak ya? penting. Kita tuh friend, nggak Oh, penting friend. honor.
Oh, di @petnya Mas Teddy. Udah nggak main pet saya Oh, sekarang. di follow back Instagramnya. Di Minta rumah, Kak. Gimana? Males. Minta rumah katanya. minta rumah nggak. Kan untuk kesehatan. Nah, I'll consider it. Tapi sekarang memang lagi program sih. lagi program kan? Nah iya makanya berapa kilo lagi nih? Pokoknya bikin taruhan berapa kilo lagi, kita undang, kita lihat sekarang, kita compare. Oh gitu. Terus dapat apa dong? Wah, lu tinggal pilih satu penonton sini bawa pulang boleh. Ntar kita undang penontonnya yang sama. Yang laki-laki langsung oh. Ayo berapa kilo? Jadi harus Dia udah menerima lagi tantangan. lagi mikir. Nah, kayaknya aku nggak bisa jawab sekarang, but I'll consider it. Tapi kan nanti kita nggak tahu. Maksudnya kita nggak tahu nanti turunnya berapa kilo. Iya, tapi kan aku mesti pikir-pikir dulu. Oke, nggak apa-apa pikir-pikir. Tapi target berapa kilo aja turun gitu deh. Minimum 8 kilos. 8 kilo. 8 kilo lagi. 8 kilo lagi kita mau lihat. Tapi itu fatnya ya? Ya fatnya, jangan masalahnya fatnya kan. Yang dibuang lemaknya 8 kilo. Kita mau lihat 8 kilo turun seperti apa nanti. Kita undang lagi ya. Mudah-mudahan nggak 4 tahun lagi. Kelamaan. 3 bulan. 3 bulan turun 8 kilo lagi, 3 bulan. diundang lagi. Itu kalau jadwal saya nggak padat ya. Ya. Lu alasan mulu deh tadi ya. Oke, kita lanjut aja. Sekarang dia tuh lagi punya proyek baru dengan penyanyi Malaysia yang katanya sekalian pasangan hidup waktu itu di sini. Kan sempet waktu itu, bener nggak pacarnya? Itu bukan sih? Iya nggak sih? Iya kan? Bener. Bener kan ya waktu itu kan? Nggak tahu ya? Saya ngarang ya barusan. Enggak loh, beneran deh. Kita undang aja, ini adalah Fazura, Malaysia. Apa kabar? Cantik nih. Kamu juga cantik, sayang. Masa sih? Hello. Cantiknya semua. Thank you. Coba silakan berdua ngomong Jepang sama ngomong Malaysia, ngobrol nih silakan. Biar menarik acaranya. Jadi lagi ada program apa? Katanya lagi mempromokan sebuah lagu atau apa gitu, bener? Iya, kami. Oh, what is that? Where am I? Sorry. We're singing together in a soundtrack untuk filmnya Bulan Terbelah di Langit Amerika. Oh, ketemunya di mana? Ketemunya di mana? Studio. Di studio. Enggak, bukannya maksudnya sebelum studio, emang ketemunya pada saat kerja dipilih Ya. berdua atau? Pertama kali ketemu pada saat kerja di studio. Di studio. Langsung recording. Oh ya? Baru ketemu lagi sekarang? Enggak, kemarin syuting juga. Syuting video klip. Ya. Berarti Fasura ya? Benar-benar. Fasura tinggalnya di Malaysia. Tinggalnya di Malaysia. Tinggal di Malaysia. Kesini hanya untuk nyanyi doang. Di sini untuk saya juga main filmnya dan Oh, juga main filmnya iya, juga. nyanyi soundtracknya juga. Nyanyi soundtrack. Oke. Gimana menurut Anda Rido seperti apa? Soal ini udah tanya banyak kali, setiap rancangan udah ditanya. Jadi hari ini saya mungkin beda sedikit. Sebelum ini saya cakap dia cute, hari ini handsome. Oh. Cie. Saya nggak. Saya tak tanya mukanya, saya tanya suaranya. Suaranya oke-oke saja. Wah, suaranya oke-oke aja. Diusik aja ya. Iya. Suaranya sangat bagus. Saya rasa Rido seorang penyanyi yang sangat berbakat. Thank you. At the same time, I think if you're talented and you're not humble, you're not really a star. So I think that what makes Rido a star is he's not just talented, but he's also very humble. Thank you so much. Yeah. Jadi Rido itu orangnya humble. Humble itu rendah diri. Bukan rendah diri, rendah diri. Rendah hati ya. Rido itu orangnya rendah hati. Baru ketemu sekali, coba ketemu tiap minggu. Soalnya saya pernah ketemu Rido tiap minggu. Tapi nggak usah cerita lah, itu kisah lama. Baik, lanjut lagi setelah yang satu ini. Iya, kita punya kisah. Jangan mana-mana, tetap di Hitam Putih. Iya, oke, baiklah, kita bercakap-cakap lagi bersama Saya senang kakak. sama penontonnya. Kenapa? Hah? Kenapa? Nggak, penonton Hitam Putih itu terdidik semua gitu. Why? Kenapa? Apa yang dilihat? Ya kan acara lain banyak penontonnya upil di sini lah.
Ini keren ya. Ini memang harus begini. Acara tuh harus mendidik, memotivasi gitu ya. Jadi ada gunanya ya, bener nggak? Walaupun saya nggak tahu sih ngerti apa enggak, tapi Kak Rido. Kak Rido ini kan duet sama artis Malaysia. Apa ini salah satu cara Kak Rido untuk punya batu loncatan biar bisa eksis di Malaysia? oh, menembus pasar Malaysia. Menembus pasar Malaysia. I don't know. Someday. I hope so. Karena ini pengalaman baru banget buat saya. Barunya karena memang sebelumnya saya belum pernah duet sama sekali dengan siapapun. Jadi untuk pertama kali duet ya di lagu ini, dan saya mendapatkan pasangan duet seorang artis besar dari Malaysia is a very big honor for me. So mudah-mudahan ini bisa memberikan efek positif buat industri musik di Indonesia dan juga di Malaysia. Oke, kalau Fazuranya gimana? What do you think? I think my show on E sudah ditunjuk di sini, jadi ada yang mengenali saya. Tapi untuk nyanyian mungkin very very new, yes. Maybe someday. Baru pertama kali ke Indonesia? Sudah kali kelima. Oh, udah kelima kali. Oke, what do you think about Indonesia? I love Jakarta, but macetnya. Ini orang Malaysia nggak ngerti sih ya. Apa? Macet Jakarta itu mau dicanangkan sebagai daya tarik wisatawan. Malah gitu sih. Ada misalkan wisatawan dari Malaysia, temannya Makcik. Nanti kita akan bikin tugu, jadi wisatawan tuh akan ngeliatin dari atas. Foto-foto. Foto selfie, wih macet. Iya, itu bisa jadi, makanya dijual lah, gitu kan tuh harus dijual. Kalau nggak bisa dibenahi, dijual aja gitu. Jadi daya tarik tersendiri. Banjir, wow. Itu kalau banjir di Jakarta kan masuknya ke BBC Channel, E-News gitu-gitu. Terkenal ya? Terkenal, justru kita jual itu. Banjir, only in Jakarta, gitu dong. Datanglah setiap musimnya gitu. Ini, are you okay? I'm not sure, but I think I'm okay. Saya mau ngasih buku, karena ini buku saya sendiri, jadi saya mau promo buku saya. Buku diet biasa, OCD jilid 2. Ngasihnya begini. Berarti saya dapat royalti juga. Ya, ngasihnya begini tapi, biar kameranya lihat. Bedanya apa dari yang pertama? Apa? Ini 2 kan? 2 ya. Kan yang dulu kan sempat kita diskusi. Betul. Ya. Yang ini lebih ke pembentukan massa otot. Ini apa, Vin Diesel dari Indonesia? Bukan, itu Upin Ipin. Si Mas Dedi, aku udah nahan-nahan dari tadi dia ngomong. Nanti kalau saya bilang Vin Diesel, dia Vin bilang Diesel ya? mirip Vin Diesel. Kalau saya bilang Upin Ipin kan dari negara Malaysia. Iya, tinggal nyari aja ketemu Dani Dewa, pas Upin Ipin. Oke, dan sekarang ada Instagramnya juga @ocd_co. Tolong di follow ya. How come you become like a very experienced and expert in losing weight and everything? Padahal sebelumnya kan belum sempat ambil pendidikan. Enggak. Saya eksperimen pada diri saya sendiri. And it works. And it works. Oke. Banyak yang ikutin mati loh. Coy. Kalau nggak kuat. Apa? Nggak baca buku di tengah jalan tol gitu. Iyalah. Ya, makanya. Oke, coba tolong ntar saya ngomong salah lagi. Oke, siap. Sekali lagi kita mau ingetin untuk kalian semua, baik yang di sini maupun yang di luar, jangan lupa untuk vote Mas Deddy Corbuzier sebagai presenter pria terfavorit di Anugerah. Sorry, bahasa Indonesia aku belum lancar. Di Anugerah KPI Award 2015. Caranya tweet dengan hashtag pp_Deddy Corbuzier, hashtag Anugerah KPI 2015, dan mention ke @anugerahkpi, @trans7, dan juga @hitamputih_t7. Ini lebih enak nge-vote-nya karena kan nggak ngeluarin pulsa ya. Belum pakai pulsa. Saya selalu bilang cuma kalau ada mention. vote-votan yang pakai pulsa 2.000 jangan pilih saya. Ini buat beli nasi bungkus uangnya. Iya benar-benar. Saya nggak menang nggak apa-apa, saya piala biasa beli kok. Beneran. Jangan dong harus karena prestasi. Kita kan ditonton kan untuk memotivasi. Ngapain prestasi kalau di Jalan Pramuka banyak jualan piala? Oh ada di situ? Ada. Oh ada. Pikir nama sendiri. Oh, mau bener. menang apa? Apa? Saya mah di rumah bikin sendiri. Oh, Ijaz iya? saja saya bikin sendiri. Ya ngaco. JKT48. Ini dangdut ini dibuat untuk tren doang atau akan selamanya ada JKT versi dangdut?
Kalau misalnya dibuat buat tren doang, kita sih pengennya sih buat ilmu kita ke depannya ya. Jadi nggak cuma aja kita yang nyanyi gitu. Ya. Siapa tahu aja nanti member-member selanjutnya bisa ada yang nyanyi dangdut. Tapi takut gak sih pertama kali disuruh nyanyi dangdut? Itu kan pasti kan, wah gimana nih? Tantangan sendiri sih kaget aja yang pertama. Kaget, nggak tahu deh Mungkin bisa. kalau buat Kak Sandy mungkin udah terbiasa kali kitanya kali ya. Masih Mungkin perlu masih. banyak belajar. Iya sih. Ini terpaksa nyanyinya atau? Terpaksa? Enggak dong, aku suka dangdut kok. Tuh kan, tanyanya langsung serem. Iya, Oh, yang dari Jepang terpaksa itu? Nggak, aku juga suka dangdut. Oh iya, di Jepang dangdut digemari. Kopi Oh ya? dangdut. Iya. Oh luar biasa, di Jepang dangdut digemari kan? Jadi harus satu saat harus ke rumahnya Rido atau sungkem dengan Haji Roma Irama, Raja Dangdut. Salam bokap. Duet lagi kali, kan pernah. Mas Dedi nggak pernah mau duet kalau bukan sama Raja Dangdut. Iya kan? Saya pernah duet sama papanya loh. Luar Emang Om biasa. bisa nyanyi? Bisa kalau sama depan papanya saya jago-jagoin daripada ditampar saya. Takutnya sama Raja Dangdut. Oke, terus Rido Farusa, what is your next project? Is this the only project atau ada project ke depannya? Untuk berdua, Yes, ini for both of you. For now, this is the only project. Yeah. This is the only project. Nggak mau bikin apa lagi gitu? Kan cuma satu lagu. Kan? belum tahu kalau ada kesempatan mana. Yeah. Oke, well, good luck for you guys then. Thank you. Saya tutup ya acaranya, dan tadi kan katanya Rido menarik banget, a brave move katanya. JKT48 itu mereka nyanyi dangdut is a brave move ya, tantangan yang besar ya, pergerakan yang tiba-tiba besar yang berani banget. Dan kalau kita nggak berani membuat perubahan, pasti opportunity-nya nggak ada gitu. Karena di mana-mana kesempatan itu datang kalau kita membuat sesuatu, kita berbuat sesuatu kesempatan. Jadi jangan nunggu kesempatan. Jangan nunggu kesempatan. Kalau kita nunggu kesempatan, nunggu terus nggak akan datang-datang. Justru kita buat kesempatan tersebut. Dan gimana cara buat kesempatannya, gimana supaya kesempatan datang, tantangannya juga harus besar gitu. Karena semakin besar tantangannya, maka kesempatannya akan semakin besar datang ke kita. So remember, the bigger the challenge is, the bigger the opportunity. Saya dari Komisi Cika Jessica, inilah Hitam Putih. Rido Faruza. Pasura. Di balik awan hitam, engkau cantik bulan malam. Indahmu melengkapi semesta sejuta bintang. Kau seperti cahaya, lebih terang dari bintang. Sinarmu menyinari di langit Amerika. Kau seperti hujan di musim kemarau. Kau seperti matahari di langit kelabu. Kau seperti kilau berlian di tanganmu. Sempurna berdua bersatu dalam cinta.
kemarau. Kau seperti matahari hilang kelak. Kau